nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Dalam 8,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Yola Sobat Budaya masih berewang cek pilih kembali, masih dalam rangkaian Sriwijaya Pagi. Sriwijaya Pagi ini di gelaran Kamis 3 Juli 2025. Dan seperti biasa di jam 9 paginya, Sriwijaya Pagi bakal menghadirkan program spesial obrolan komunitas, di mana kita bakal mengundang salah satu komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan juga berbincang selama 60 menit ke depan. Dan saat ini sudah hadir membersamai kita langsung di studio RRI Pro 4 Palembang. Ada teman-teman dari Palembang Movie Club. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kembali. Bagaimana kabarnya kalian berdua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, kita sudah kehadiran teman-teman dari Palembang Movie Club Palembang. Ada Muhammad Tegar Pratama Putra dan Wahmi Oki Saputra. Oh, Putra Galuh ya ujungnya. Oke, kalian tergabung menjadi salah satu bagian dari Palembang Movie Club. Tapi kita kenalan dulu satu persatu kali ya. Oke, dimulai dari Tegar. Tegar sekarang aktivitasnya apa selain di Palembang Movie Club? Freelance aja sih. Oh, freelance. Freelance aja. Lebih kemana nih freelance-nya? Ke editor. Oh, editor. Wih, mantap nih. Sering ngedit apa, Tegar? Ngedit buku sih. Oh, buku. Oh, komunitas buku juga? Iya, betul. Oh, banyak aktivitasnya ya. Sabar kabar ya. Oke, saat ini pulang kemana, Tegar? Pulang ke Pelaju. Oh, daerah Pelaju dan sekitarnya. Jadi saat ini aktivitasnya selain aktif di Palembang Movie Club juga menjadi editor buku dan juga tergabung di komunitas buku juga ya tentunya. Iya, betul. Oke, selanjutnya ada Wahmi Oki Saputra. Panggilannya siapa ini? Oki kak. Oh, panggilannya Oki. Nirmalanya mana Nirmala? Oki aja. Oki aja. Oki menjadi salah satu bagian dari Palembang Movie Club juga. Bukan sih kak. Tapi saya sering ikut kegiatan mereka. Oke. Ya, masuklah. Masuklah. Iya kabar ya. Jadi pernah juga tergabung dalam satu acara gitu ya. Ya. Oke. Saat ini Oki sibuk apa Oki? Sama kayak Tegar, freelance aja kak. Kayaknya nggak mau ada keterikatan terhadap apapun. Oke, baik Tegar dan juga Oki, untuk hari ini kita bakal membahas tentang perkembangan teknologi dalam industri film. Tentunya kalian pasti sangat setuju kalau teknologi sangat berpengaruh penting terhadap kemajuan film kita saat ini. Tapi sebelumnya mungkin Pilih mau tanya dulu tentang Palembang Movie Club ini. Kira-kira Tegar ini berdirinya kapan Tegar? Ini lebih kurang hampir 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Iya, Oh, ini 2000. berarti udah regenerasi ya? Belum, sayangnya enggak sih, masih orang-orang itu aja. Oh, tapi oke. masih aktif sampai sekarang. Masih aktif 10 tahun yang belum lalu. regenerasi sih. Berarti 2015. 2015. Desember. Oh, Desember. Iya. Itu Tegar dalam masa-masa apa itu? Kuliah kah atau gimana? Itu udah kerja. Oh, udah kerja. Tapi memang Tegar basicnya memang seneng nonton atau gimana nih? Kok Kebetulan bisa jadi salah satu bagian? Kebetulan mas saya ini bukan pendiri ya. Saya juga gabung tuh di awal-awal tapi. Di awal-awal. Jadi mereka ini kan berdirinya Palembang Movie Club ini kan berdirinya di 2015 Desember. Saya itu bergabung awal-awal 2016. Oke. Jadi termasuk anggota lama, awal yang anggota lama gabung, lah ya. Betul. Oke. Dan untuk saat ini bagaimana anggotanya? Makin bertambah banyak kah? Makin banyak. Oh, makin banyak. Iya.
Oke, tapi unik loh Palembang Movie Club. Berarti ada juga di Palembang ini komunitas yang mencintai dunia film Tuh. dan hobi yang sama terus dijadikan menjadi satu komunitas. Iya. Oke, berarti ini kalian 2015 ya kurun Iya, waktunya ya. 2015. Oke, itu sering ngumpul-ngumpul juga berarti. Iya. Jadi kegiatan movie club itu gimana ada nonton bareng. Itu nama kegiatannya itu movie talk. Jadi kita nonton film, terus nanti setelah nonton itu kita bahas. Gitu. Istilahnya ada pemantik, nanti ada diskusi setelah nonton. Ada langsung review ya. Ya, nanti lebih bukan review sih, lebih apa? ngeluarin pendapatnya tentang film ini. Oh, tentang film itu. Iya. Oh, seru ya. Apa ya? Jadi kita itu berbagi pendapat soal film ini. Kira-kira menurut aku gini nih. Bedah gitu ya. Iya, ya lebih ke tukar pendapat. Tukar pendapat. Iya. Seru loh pasti Iya. ya. Jadi jenis film-film apa aja misalkan yang sering Macem-macem. Nah, tapi kalau misalkan dari Tegar pribadi, Tegar lebih seneng film yang genre apa? Kalau saya sih lebih milih ke drama, tapi suka semua genre sih. Cuma kalau suka. lebih yang paling seneng itu drama. Oh, drama. Seru pasti ya. Iya. Kelihatannya kalau misalkan bertukar pendapat tentang sebuah film, karena pasti dalam satu film itu kita mempunyai sisi pendapat masing-masing ya. Iya betul. Ada Karena yang itu gimana? kan jatuhnya apa ya, Mas? Jatuhnya itu subjektif kalau udah ke penonton kan. Jadi misalnya film apa, mungkin saya ngelihatnya kayak gini, tapi di orang lain mungkin nggak sama-sama kayak yang saya pikirin gitu. Mungkin dia nangkapnya beda. Gitu. Benar. Mantap. Iya. Jadi memang dalam sebuah film itu, apalagi yang misalkan agak complicated ya, alur ceritanya pasti juga akan menjelimet dan juga sampainya ke penonton tuh beda-beda. Ada yang berpikir kayak gini, kayak gitu. Tapi di satu sisi film itu pasti akan memberikan edukasi dari setiap endingnya ya. Nggak semua sih, tapi Nggak semua memang ya? kalau film-film yang komersil memang dia lebih ke mikirin penonton yang lebih gede ya cakupannya. Jadi ya pasti mereka mikirin harus ada moral lesson istilahnya lah ya, pesan moral gitu di akhir. Tapi nggak seluruh film harus wajib ada pesan moral sih. Menurut saya ya, menurut pengamatan saya selama ini. Tapi memang kalau untuk film-film komersil memang dia lebih gitu formatnya, bahwa ada pesan moral biasanya di dalam filmnya itu. Gitu sih. Dalam sebuah film itu ya. Oke, baik. Nah, dari 2015 sampai saat ini komunitas ini juga masih berdiri tegak ya. Oke. Dan kalian ini ada program-program juga kah selain tadi Nobar? selain Movie Talk itu juga kita dulu itu ada program Kulinema, itu kulineran. Apa tadi? Kulinema sinema, tapi udah lama vakum sih karena kemarin itu COVID, terus sampai sekarang belum dibuat jalan lagi. Kita juga ada blog di palembangmovie.club. Oke. Terus juga ada acara-acara khusus kayak beberapa kali kita itu kerjasama. Terakhir itu sama Japanese Foundation, jadi ada Japanese Film Festival gitu. Oh, itu sejenis PH atau gimana? Itu lebih ke mereka itu lembaga non profit dari Jepang yang ingin mengenalkan budaya Jepang, salah satunya lewat film. Nah itu di Palembang itu mereka menggayat kita sebagai partner mereka untuk menyelenggarakan acara Japanese Film Festival. Oh, jadi sekalian IO-nya ya? Iya betul, sekalian IO. Oh iya, mantap dong. Oke. Tapi kalian gimana nih selain dari Jepang tadi? Ada juga kah PH-PH yang dari Indo gitu yang misalkan ngajak kalian kerjasama untuk nobar ataupun udah beberapa kali melakukan meet and greet sama case gitu ada? Oh, meet and greet enggak sih kalau sampai belum. Greet. Tapi kemarin sempat juga kita kerjasama juga sama Kementerian Budaya, itu muter film Night Bus waktu itu, sama LSF juga kesini. Terus ada juga untuk JAV, itu juga kita salah satu rangkaian acara mereka Road to JAV, itu setahun yang lalu gitu. Jadi udah beberapa kali juga di luar Movie Talk, Kulinema dan blog tadi kita juga ada acara yang di-guide sama pihak lain gitu untuk yang berhubungan dengan film, pemutaran film. Tapi pilih tertarik dengan Kulinema tadi. Kuliner apa tadi? Kuliner sinema. Kuliner sinema itu gimana programnya, seperti apa konsepnya? Kita konsepnya cuma bahas film, berapa orang gitu, anggota PMC sambil makan gitu. Oh iya. Jadi kulineran sinema, tapi udah lama enggak sih, udah lama vakum acara itu. Tapi gue pengen sih ngadain lagi. Tapi seru loh diadain lagi. Karena kemarin kan sempat COVID kan, jadi kita stop dulu. Jadi tertahan saat ini ya. Sampai sekarang belum jalan lagi.
Oke, berarti Palembang Movie Club ini banyak dong programnya ya. Apalagi Iya. sudah dilirik juga tadi sama yang dari luar negeri juga. Iya. Tapi Karena memang klub film di Palembang ini masih terbilang jarang sih Mas. iya Iya, benar. betul. Agak langka ya. Agak langka. Agak langka. Untuk yang eksibisi sama literasi film ya. Tapi kalau filmmaking itu saya udah ada beberapa sih kalau di Palembang ya. Baik yang mahasiswa maupun di luar mahasiswa gitu. Oke, jadi untuk saat ini dari 2016 Tegar 2015. 15. Oh, saya gabung Iya, ya, gabungnya 2016 2016 ya. awal 2016. Dan saat ini melihat perkembangan dari anggota-anggota dari Palembang Movie Club ini gimana? Apakah bertambahkah peminatnya atau gimana? Atau gitu-gitu Iya. aja atau gimana Tegar? Terus bertambah sih. Terus Sama bertambah. anggota-anggota baru, terus juga masuk juga anak-anak generasi sekarang yang mungkin udah beda lagi ya cara menonton filmnya gitu. Iya, oke. Tapi menurut Tegar sendiri, bentar oke ya. It's okay. It's fine, totally fine. Oke, jadi menurut Tegar sendiri perkembangan film saat ini dari Tegar kemarin mungkin aktif di 2016 ya sampai saat ini kira-kira perubahan film yang sangat signifikan menurut Tegar sendiri apa nih Gar? Perubahan filmnya. Kalau saya ngelihat di perfilman dunia khususnya yang komersil ya, itu kayak lagi kekurangan ide sih sekarang. Iya ya. Jadi kayak mengulang-ulang ide yang Iya. udah ada remake, Iya, reboot, terus apa istilahnya sequel gitu, prequel atau Oke. mungkin istilahnya itu yang reboot tapi dia ngulang cerita tapi ngulangnya khusus dari satu seri khusus gitu. Jadi sequel yang sebelumnya itu diabain kayak gitu sih. Jadi Iya. kayak belum lagi yang adaptasi yang dibuat berkali-kali kayak gitu sih. Mungkin sekarang itu karena udah keseringan ngebuat film jadi kayak miskin ide sih sekarang itu. Ide orisinal itu tergolong langka sih sekarang kalau di perfilman komersil ya. Tapi kalau misalkan film-film remake ya pada saat ini memang kalau ditinjau dari film-film sebelumnya yang sudah rilis karena mereka tuh karakter filmnya kuat ya, kuat dengan case, kuat dengan cerita, dengan alurnya. Jadi untuk di remake memang sesuatu hal yang bukan sangat mudah sekali untuk ditampilin lagi, apalagi dalam bentuk suasana lain atau mungkin dalam kurun waktu yang berbeda. Misalkan film ini sudah 10 tahun ada, terus 10 tahun lagi di remake. Nah pasti orang-orang pada zaman dulu tuh pasti sudah kuat dengan karakter film itu sendiri kan, pasti sudah ingat. Misalkan film ini, film sebut saja kayak Mendadak Dangdut gitu ya. Oh iya. Itu kan kuat sekali dengan case, dengan titik kamalnya, dengan alur cerita yang luar biasa. Dan di remake lagi saat ini, oke, memang ada lebih fresh dari segi case, dari segi sinematografi ya. Jadi sok tahu Kak Billy. Nggak apa-apa. bebas. Jadi memang ada agak sedikit perbedaan dari semua sisi. Tapi ada plus minusnya juga sih. Iya. Oke. Itu tadi sih mungkin kayak ide orisinal tuh sekarang tuh kayak udah langka gitu, termasuk jarang ya orang Jarang. nemu ide baru nih, kita buat film baru nih. Mungkin juga karena orang maunya yang aman ya. Soalnya kan kalau ngambil ide orisinal selain susah, terus kalau misalnya dibikin dijual itu agak belum tentu laku gitu, agak beresiko. Agak beresiko juga Ya ya. orang yang ngambilnya yang udah populer dibuat lagi, Iya. spin off lah segala macam, sequel, universe. Universe. Jadi memang harus siap dengan konsekuensi yang ada. Iya. Jadi resiko meremake ataupun yang meremake film yang sudah ada, ya resikonya juga kita harus siap terima ya, terkhusus untuk PH dan lain hal. Oke. Nah kita oke gimana Ki waktu pertama kali kamu tahu tentang komunitas ini Palembang Movie Club. Jadi pertama kali diajak join atau mungkin perkumpulan pertama kali kapan, masih ingat? Oh masih ingat sih waktu itu kalau nggak salah nobar ya. Nobar. Di rumah Klin kalau nggak salah. Itu pertama kali aku ikut. Kita nonton apa waktu itu? Nonton Braveheart. Ya film Braveheart. Di situ kita nonton lebih kurang durasinya 3 jam film itu. Kita lama ya? nonton sambil makan popcorn sambil cerita-cerita. Dan yang paling aku suka tuh di sesi kita tukar POV satu sama lain. Ya, kayak kata Tegar tadi kita diskusi tukar pendapat film ini gimana nih, film ini gimana, kasih moral lesson-nya, kasih pelajarannya. Itu yang paling favorit sih di Oke. part favorit ketika join Movie Club Palembang. Oke, jadi yang kamu rasakan setelah kamu tahu ternyata Palembang Movie Club ini seseru ini, apa yang kamu rasakan? Seru dong, seru banget, jadi pengen terus ikut kegiatan mereka karena emang kegiatannya juga bermanfaat juga. Nah, jadi kita tuh bisa saling bersosialisasi, dapat kenalan baru, dapat relasi baru, dan kebetulan aku juga salah satu pecinta film ya, jadi nggak relate aja kalau ikut kegiatan mereka gitu. Oke, kalau gitu positif ya. Iya. Tapi sepertinya Oki memang jiwa sosialisasinya sangat tinggi ya. Dia tidak senang berbau.
banyak energi. Dia, dia aktif di mana-mana ya. Sama aja kayak gitu. Langsung ya. Jadi memang perlu ada kayak apa namanya pemikiran seperti Oki ya, dengan pengen tahu banyak hal, tapi itu juga tidak akan membuat kita menjadi rugi. Karena sesuatunya pasti ada hal-hal positif yang bisa diambil. Dengan aktif berorganisasi atau mungkin berkomunitas tadi, ya relasi bisa diciptakan kan banyak walaupun hal positif yang akan diterima kalau misalkan selalu aktif bersosialisasi. Ya. Oke, Tegar, oke kita break dulu ya. Kita dengarkan beberapa lagu dulu dari Sumatera Selatan, bisa kita bakal kembali lagi masih dengan topik perkembangan teknologi dalam industri film dan masih bersama dengan Palembang Movie Club hari ini. Bodiku kawai handa, ya kawai handa muni.
Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 35 menit lepas dari jam 9 paginya. Dan kita masih bersama dengan kawan-kawan dari Palembang Movie Club di obrolan komunitas dan membahas tentang perkembangan teknologi dalam industri film. Kita sapa kembali ke dua narasumber kita. Cak Mano masih aman? Aman terkendali ya. Oke, nah kalau Kak Pilih boleh tahu, kalian berdua tipikal orang yang suka dengar-dengar lagu daerah nggak? Ya, saya Kalau suka Tegar sih. suka. Tapi yang ya suka. Oh suka. Suka dengar lagu daerah mana kalau misalkan disuruh pilih yang paling suka Nggak gitu? ada yang spesifik sih, tapi kalau enak didengar aja udah. Oh iya iya, tapi tipikal lagu-lagu Melayu gitu ya. Boleh, Melayu Oh, juga suka boleh. kalau Oke ya. emang enak didengar. Oke, berarti pas lah ya. Heeh. Masuk di perempat. Oke baik, kita lanjut lagi di topik kita pada hari ini, perkembangan teknologi dalam industri film. Nah kalau kalian sendiri setuju nggak kalau misalkan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan film saat ini? Kalau Tegar gimana Gara? Ya, setuju sih, karena teknologi itu kan pastinya terus berkembang kan, terus maju ke depan gitu. Cuma mungkin jadi permasalahan terbesar di industri perfilman sekarang itu lebih ke apa ya, ke ketakutan gitu, kayak paranoid ke AI. Oke. Jadi kan AI itu udah kayak maju banget sekarang, bahkan kita bisa buat prompt terus bikin film sendiri ke AI yang kelihatan ya 80% real gitu. Mirip gerakan muka, ekspresi, terus rambut sekitar lingkungan sekitarnya itu udah banyak banget kalau ngeliat di sosial, walaupun mungkin durasinya pendek-pendek dan Seliweran ya. beberapa festival di luar itu juga ngadain festival AI gitu, film-film AI gitu. Tapi saya kalau ngelihatnya sih untuk saat ini ya, secanggih-canggihnya AI itu belum bisa menggantikan kerealistisan film gitu. Mungkin bisa jadi sekarang ekspresinya udah mulai maju ya dibanding AI zaman dulu. Ekspresinya udah mulai banyak, tapi tetap terlihat kaku dan terlihat nggak alami gitu. Kita ngelihatnya itu nggak dapet gitu. Oke. Feel-nya ya. Feel-nya ya. Jadi untuk sekarang saya ngelihatnya AI itu lebih ke pendukung, faktor pendukung dari suatu film. Jadi AI mungkin bisa dipakai, tapi nggak lebih dari faktor pendukung suatu film gitu. Bukan untuk menggantikan keseluruhan pembuatan film. Dengan majunya teknologi ini sebenarnya kalau misalkan benar kata si Tegar tadi, ketakutan, ketakutan ya, karena dengan seiring berjalannya waktu teknologi ini pasti akan lebih canggih lagi, semakin canggih. Kalau tadi ada AI potongan film, mungkin nanti bakal memang ada full filmnya atau bisa jadi 2 jam gitu full AI gitu ya. Oke, jadi ya memang ya kita sebagai penikmat film tentunya pasti akan lebih suka dengan kerealistisan film ya. Kecuali memang filmnya dari animasi atau film apa, itu kan memang karena konteksnya sentuhan di situ. Manusia itu untuk saat ini belum bisa digantikan sama mesin gitu. Iya. Kita masih lebih mengapresiasi, lebih juga merasa terhubung kalau sama buatan manusia gitu untuk di film ketimbang buatan AI, secanggih-canggihnya AI untuk saat ini ya. Itu kayak masih berasa jauh gitu, nggak berasa alami gitu, nggak berasa organik, ini kayaknya palsu gitu, terasa artifisial gitu. Iya, ini juga bisa menjadi ancaman juga nih untuk para pelaku film ya. Betul, karena itu bahkan bisa bersuara sekarang, AI itu ada suaranya dengan dikasih aja promptnya gitu kan. Udah secanggih itu. Iya, sudah secanggih itu. Tinggal dikasih prompt, misalkan kita pengen apa langsung, nggak sampai berapa menit udah jadi. Udah jadi, betul.
Oke, mudah-mudahan pokoknya film Indonesia akan selalu maju ya dengan kerealistisannya, dengan peminatnya juga yang tidak akan berkurang. Semoga ide-idenya juga lebih segar. Ide-idenya juga lebih segar lagi, biar Iya. bisa Nggak berkutat kembali, di satu tema aja. biar bisa Lebih kembali kaya, gitu. meningkatkan kualitas perfilman Indonesia ya. Oke, jadi ini bisa dibilang ketakutan pribadi juga ya dari seorang Tegar ya dengan kemajuan AI ini ya. Iya. Heeh. Tapi untuk sekarang sih saya ngelihatnya mungkin belum ya, juga tahu ke depannya. Tapi memang itu kekhawatiran juga sih untuk para filmmaker di luar sana gitu ya. Bisa jadi mereka nggak dapat kerjaan lagi nih. Iya. Jadi AI yang ngerjainnya gitu. Soalnya- Walaupun untuk saat ini AI itu belum bisa menggantikan keautentikan Suatu film gitu. Apalagi kita kan nonton film kadang harus merasa terhubung sama karakternya, terhubung sama ceritanya gitu. AI itu belum di tingkat itu untuk Oke. saat ini. Iya, oke. Baik, mudah-mudahan ya akan selalu berpikir juga secara bijak untuk para penonton ya, untuk para Iya. penonton setia juga untuk bisa dibilang lebih mengapresiasi lagi segala jenis pembuatan film, apalagi film-film Indonesia, karena itu memang wajib harus kita apresiasi dan AI kita itu dukung. untuk lucu-lucuan di internet Iya, aja. AI untuk lucu-lucuan aja, kayak misalkan untuk Orang berantem apa gitu. Impersonate apa gitu ya. Apa gitu. Biar Idol siapa berantem atau makan burger atau kemarin itu nggak apa-apa untuk lucu-lucuan aja. Tapi kalau untuk yang lebih hal serius sih kayaknya enggak deh. Jangan. Enggak banget. Saya juga nggak pengen nonton film buatan mesin. Iya, tapi kita terkadang ada rasa penasaran juga. Sebenarnya kualitasnya seperti apa? Tapi untuk saat ini memang tidak bisa dipungkiri teknologi ini sangat maju pesat sekali, betul. Jadi mempengaruhi bukan hanya di dunia film aja, pasti bidang-bidang lain juga pasti akan merasakan efek dari kemajuan teknologi ini sendiri. Oke, nah kalau dari Oki gimana nih Ki melihat perkembangan teknologi saat ini yang berpengaruh terhadap film? Ya, teknologi saat ini sangat pesat ya. Maksud saya tuh AI juga terlalu menipu sekarang ini. Terlalu memanipulasi. Saya setuju sih sama Tegar kayaknya. Lebih suka film yang alami, natural, buatan manusia. Memang sih ada juga bantuan mesin ya misalnya kayak CGI gitu. Tapi kan walaupun pakai CGI, orang yang main film itu tetap manusia gitu. Paling cuma efek-efeknya ada dari mesin. Memang pemerannya manusia ya? Iya, memang perannya manusia. Jadi itu masih bisa diterima sih daripada full AI gitu. Kayak kelihatan banget kakunya dari tekstur muka, jadi tekstur suaranya kayak nggak banget. Oke, karena semaju-majunya teknologi juga pasti ada minusnya ya. Oke, tidak akan sesempurna dengan si pelaku asli sebagai manusia tersebut. Iya. Kecuali kalau untuk hantu-hantuan, kalau untuk monster mungkin nggak apa-apa kayak. Oke, iya benar. Nah, itu Tapi setuju. kalau manusia jangan deh, harus real person kayak gitu. Kalau misalkan kayak adegan terbang nggak apa-apa lah ya. Iya, kayak hantu-hantuan monster kayak gitu. Monster. Maybe bisa diterima. Bisa diterima Iya, juga. kalau AI. Oke, baik. Nah, kita ke Tegar lagi, Tegar. Tegar, untuk Tegar sendiri harapan kali ya, harapan dari Tegar sebagai anggota dari Palembang Movie Club melihat perkembangan film saat ini, kira-kira harapan Tegar yang pengen Tegar utarain apa kira-kira? Harapan apa nih soal Perfilman Indonesia. Filman Indonesia? Oh, berharapnya cuma perfilman Indonesia tuh lebih kaya aja sih, ngangkat tema-tema yang lebih luas. Oke. Terus Nggak remake itu terus. aja, nggak remake juga boleh. Ngangkat budaya daerah mungkin, cerita-cerita daerah yang selama ini mungkin jarang banget diangkat gitu, tapi dikemasnya itu bisa universal, bisa dinikmatin orang banyak. Gitu sih, karena sebenarnya budaya Indonesia ini kan kaya ya, cuma Kaya. belum keangkat aja mungkin ya, karena ada satu genre atau dua genre yang kayaknya dipikir lebih laku gitu, lebih komersil, jadinya mengabaikan hal-hal lain gitu. Iya, karena mungkin terpaku tadi ya. Ya budaya Indonesia atau apa itu kan, aduh itu otentiknya luar biasa sih. Iya. Karena secanggih-canggihnya perfilman dunia gitu, soal otentikasi itu kayaknya Indonesia tuh sebenarnya punya potensi yang kaya, angkat budaya-budaya lokal gitu. Iya. Sih. Karena jarang sih film ngangkat budaya, kebiasaan-kebiasaan daerah-daerah. betul. Itu kan juga bisa menjadi kayak objek tersendiri untuk Apalagi kalau sebuah bisa film. dibuat temanya tuh universal yang bisa orang banyak gitu masuk gitu.
Tapi untuk menggunakan subtitle sebenarnya sudah oke ya. Ya, Apalagi boleh kalau pakai bahasa daerah. Iya, bahasa Pakai daerah. subtitle. Otomatis Oke. pakai apa istilah takarir ya Ah, di bawah. itu juga sebenarnya bisa memperkenalkan juga. Soalnya kita sendiri sebagai orang Indonesia gitu ya, kita juga belum tentu banyak tahu tentang kebudayaan daerah ini. Iya, karena Indonesia ini kaya banget. Kaya banget. Banyak pulau gitu kan, banyak pulau. suku Mm-mm. gitu. Iya betul sih, dan otomatis budayanya juga beraneka ragam. Bisa diulik-ulik lagi. Iya. Oke. Tapi sudah banyak juga kok yang sudah Ada udah mulai banyak sih. menggarap. Walaupun mungkin belum sampai yang laku-laku banget gitu, tapi beberapa udah ada film yang bahasa full Jawa, bahasa Palembang juga ada. Ada. Kemarin kan Iya, Dul Muluk kemarin. itu. Tante Meriam Belina. Iya, make Dul Muluk. Dul Muluk Dul Malik. Dul Iya. Muluk, Dul Ada. Malik. Oke. Walaupun sebelumnya juga ada film apa ya, Sultan Agung atau apa gitu, yang almarhumah Julia Perez itu main juga pakai bahasa Palembang sebenarnya. Iya. Tapi ya Gending mulai Sriwijaya. ada sih arah ke situ, tapi mungkin kedepannya semoga dibuat lebih baik lagi, terus lebih banyak orang bisa nikmatin film-film yang diangkat dari budaya kita dan bisa dibawa keluar juga, karena otentiknya itu nggak bisa digantiin sih kalau menurut saya. Iya, emang nggak bisa dibeli ya. Iya. Oke, terlepas Satu dari yang- case-nya yang memang ibaratnya bukan orang Palembang sendiri Ya, ya. tetap bisa nikmatin kan. Iya. Itu kan jadinya apa ya? Sesuatu yang ya saya pengennya sih kayak gitu. Iya, tapi jadi- mungkin ekspektasi kita sebagai Lumayan penonton universal. jangan terlalu berlebihan gitu. Iya. Misalkan dia pengucapannya harus sama persis dengan orang Palembang kan, karena kan dialek kan nggak belajarnya kan Tapi itu ada film luar loh yang kayak gitu. gimana. Jadi di luar film luar tahun lalu sih, itu gimana? judulnya The Brutalist. Terus mereka tuh ada satu, mereka kan ceritanya imigran gitu ya. Saya lupa dari Hungaria atau dari Hungaria rasanya. Oke. Pindah migrasi ke Amerika, dan itu aktornya udah belajar mati-matian mempelajari aksen si Hungaria tadi, bahasa Hungaria. Bahasa. Tapi ada mungkin satu pengucapan yang belum pas, karena pengen sutradara mungkin pengen yang sutradara perfeksionis, pengen yang terucap dengan sempurna, akhirnya dia pakai AI. Ya, itu salah satu contoh saya mikirnya mungkin AI dipakai untuk faktor pendukung ya, untuk autentikasi suatu film. Oke, nah itu nggak apa-apa kalau misalkan Iya, untuk faktor faktor pendukung pendukung nggak kan. apa-apa. Masih bisa Lumayan diterima ya. kontroversi. Masih bisa Masih bisa diterima. diterima. Yang penting jangan full Jangan full ya. full mempengaruhi, jangan jangan. atau mendominasi. Seluruhnya AI ya. Iya. Jadi harus tetap dengan kearifan dari sang pemain itu sendiri. Ya, kearifan Oke, lokal. tapi Jangan ngomongin filmmaker. ngomongin masalah film yang digarap di Dul Muluk, Dul Malik kemarin ya, itu sebenarnya oke juga walaupun saya nggak tahu kalau misalkan itu genrenya horor ya. Dia horor komedi sih. Horor komedi. Tante Meriam tuh agak kaku ya bahasa Palembang. Karena memang dia orang Palembang ya. Iya. Anwar Fuadi doang. Anwar Fuadi sama si Bagas. Iya. Karena memang asli orang Orang Sumatera Palembang. Selatan kan. Jadi ya pengucapannya Bakat pastinya alami pas. mereka ya. Iya, udah dari lahir jelas. Nggak perlu improve. Nggak boleh improve, memang dia asli putra daerah Palembang ya. Tapi itu kita juga patut apresiasi dan juga Iya, iya. terima kasih juga ya untuk para case Harus yang, dilestarikan. Itu Aditya yang Gumai betul-betul udah sutradara. dari Dia luar sutradara sih. yang udah nasional gitu bisa memerankan Terus idenya. sosok seseorang yang dari kota Palembang sendiri. Itu sutradaranya Aditya Gumai kemarin ya. Bukan sebenarnya, tapi kayaknya Aditya Gumai memang kayak lebih ke mungkin yang punya ide, Punya ide. produsernya ya. Karena itu Karena kalau Aditya Gumai juga orang Palembang. iya, karena pas saya lihat itu kayak ada transisi dari Lahat ya, dari Pagar Alam ya Iya, Pagar Alam. ke Palembang gitu. Karena dia asli orang sana ceritanya. Jadi ceritanya seorang siswa yang dari Lahat ya atau Pagar Alam kalau nggak salah. Iya. Dia kuliah sekolah di Palembang. Oke. Dengan asli putra daerah akhirnya juga bisa mengangkat nama kota Palembang sendiri dari Bagas dan juga Anwar Fuadi kemarin ya. Aku ngarepnya lo bahasa Palembang tuh bisa sampai Hollywood loh kak. Wow. Kayaknya aku ngarepnya itu Joe Taslim sih yang ngelakuin itu. Iya, dia pasti orang Palembang. Iya, soalnya dia pernah ngenalin bahasa Palembang tuh di filmnya Hit and Run. Itu ada dia bahasa Palembang. Oh iya Hit and Run. Dia kan sering main film Hollywood tuh. yang dialog di itu ya Di minimarket. Di minimarket.
dia pakai bahasa Palembang. Itu lucu banget. Tapi ternyata yang antagonisnya, yang premannya malah orang Palembang ya. Stereotype ya. Iya. Iya. Aku harap sih dia kan sering tuh main film Hollywood. Mungkin lah suatu hari nanti dia bakal speak Palembangnese di film Hollywood. Amin. Semoga ya. Semoga pokoknya bahasa Palembang dan juga perfilman Mendunia. di Palembang ini akan selalu berkembang tentunya. Siapa tahu nanti bisa berawal dari kalian berdua juga nanti bisa menjadi salah satu pendukung. Amin. Karena ini memang tentunya sangat relate sekali kalau misalnya kalian memang mendukung perfilman di Kota Palembang ya, karena memang komunitas kalian memang sudah pas sangat mendukung Palembang Movie Club ini sendiri. Oke, terakhir Kak Pilih tanya lagi harapan untuk komunitas yang kalian jalani saat ini untuk komunitas PMC. Iya, PMC. Oh, iya. Jadi harapan untuk PMC mungkin lebih besar lagi, kami tuh punya mimpi sebenarnya. PMC itu pengen punya tempat pemutaran alternatif, jadi bisa muter film-film yang enggak diputar di bioskop komersial gitu. Terus bisa juga mungkin muter film-film senias Palembang gitu di situ. Terus bisa jadi tempat diskusi, mungkin kayak kalau di Jakarta ada Kine Forum ya, Kinesaurus gitu yang jadi tempat pemutaran. Itu sebenarnya mimpi PMC sih. Amin. Semoga bisa kita putar. Tapi gimana nih cara kalian mengetahui kalau film itu seru misalkan, terus juga bisa didiskusiin misalkan, ada film ini nih misalkan, gimana? Biasanya kan di anggota kita itu kan di grup besar itu kan biasanya rame tuh, atau kita lihat nih di sosial media atau ngobrol-ngobrol nih sama anggota itu kan masih ada tuh, pengen banget nonton film ini misalnya, film ini nggak masuk nih di Palembang, belum diputer gitu, nanti kita coba cari jalan supaya bisa diputar di Palembang. Nanti kalau misalnya bisa kita putar gitu. Oke. Nah, kalau misalkan mengetahui film itu misalkan seru buat kalian nih, untuk kalian apa tadi istilahnya? Kita putar, di kita eksibisi. Nah, untuk kalian eksibisi dan kalian bisa sharing berbagai pendapat, itu ciri-ciri filmnya gimana? Apakah kalian melihat dari trailer dulu? Ciri spesifik lebih ke ini sih, lebih ke bassnya ya, kegaung film ini di luar gitu. Misalnya orang rame di luar, otomatis kan ya, apalagi sekarang zaman internet ya, zaman sosial media gitu. Semua orang kan pastinya melek tuh sama media sosial kan, TikTok atau di mana. Itu kan pasti suatu film bisa rame dibahas, pada rame. Apalagi anak-anak muda tuh sekarang kan kalau mau nonton film tuh panduannya dari media sosial. TikTok, Dari situ tapi TikTok aja banyak spoilernya. Iya, misalkan siapa review film ini yang sudah ditonton. Oke, berarti seseru itu ya Palembang Movie Club ini sendiri. Oke, luar biasa, terima kasih Tegar dan juga Oki sudah hadir di RRI Pro 4 Palembang dan juga memberikan informasi tentang Palembang Movie Club. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh para pendengar kita yang kira-kira belum tertarik untuk menonton film. Ternyata nonton film itu seseru itu. Kalau misalkan betul-betul memang diresapi filmnya ya. Ya, kita tuh lebih ke saling berbagi juga aja sih, dari pendapat. Kita kan jadi kalau nonton film ini jadi denger pendapat orang lain jadi kebuka. Oh ya benar juga omongannya ini. Film ini kayak gini misalnya, kayak gitu. Karena juga bisa menciptakan kebiasaan mikro kali ya, kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin kita nggak tahu dengan menonton film ini. Oh ternyata begini. Jadi kita ada kebiasaan-kebiasaan baik juga yang bisa kita ditimbulkan ya, efek dari sebuah film. Oke, Tegar dan juga Oki, terima kasih Kak Pilih ucapin sekali lagi. Ya Kak. Mudah-mudahan akan selalu sukses untuk Palembang Movie Club ini sendiri. Amin. Dan harapannya sesuai apa yang harapan Tegar tadi, mudah-mudahan secepatnya akan terrealisasikan ya. Amin. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa bersua kembali dengan versi yang berbeda. Kalian mungkin lebih up lagi dengan anggotanya lebih banyak lagi nanti ya. Amin. Dan juga bisa terus mengajak generasi muda untuk aktif menonton film, terkhusus perfilman Indonesia wajib didukung ya. Apalagi film-film daerah seperti film Palembang atau Sumatera Selatan dan sekitarnya. Oke, Palembang Movie Club, kami ucapkan terima kasih. Di lain kesempatan kita akan bersua kembali, bismillah ya. Oke, dan Sobat Budaya di mana berada, kami tutup dulu kebersamaan kita di Sriwijaya Pagi untuk edisi hari ini. Dan kami tutup juga kebersamaan kita di obrolan komunitas bersama dengan Palembang Movie Club dengan topik perkembangan teknologi dalam industri film. Akhir kata, saya Pilih Makomi, Tegar dan juga Oki. Saya Oki. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Thank you.
Thanks for having us. Ayo galea, kita lang kota ban kami, kota nan anggon, cindungan bersih, lubuk linggau kota madani, sungai kelingi, ayo ajene, banyak wang kami nyabon gohane, ayo kehika tapan kami, lubuk linggau sebiduk semare, lubuk linggau ade bukit sula, taman kurma assalam waterfall, ayo terjun temam sandungan terjun tali ke museum Sukos Garuda, lubuk linggau sebiduk semare, ujang kurap cerita rakyata, dayang torek isoa, ulah libo tapana, lubuk linggau kota tercinta.
Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Radio Republik Indonesia dengan info sedengat Pro 4 bersama saya Pilih Makomi. Inilah info selengkapnya. Tari Mandau merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah. Tarian ini erat kaitannya dengan senjata khas suku Dayak, yaitu mandau atau parang panjang. Dan tarian ini berakar dari tradisi peperangan dan juga pertempuran yang sering terjadi antara suku Dayak di masa lalu. Diciptakan sebagai sarana untuk melatih ketangkasan serta kemampuan menggunakan senjata mandau dalam pertempuran. Tari mandau biasanya dilakukan oleh penari laki-laki yang menggambarkan gerakan-gerakan seorang prajurit Dayak dalam menggunakan mandau. Tarian ini diyakini juga dapat mendatangkan perlindungan dari roh-roh leluhur untuk membantu menenangkan perang. Selanjutnya Mapa Lili atau Palili, salah satu acara adat penyambutan musim tanam padi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Jadi Mapalili dalam bahasa Bugis berarti menjauhkan hal-hal yang akan mengganggu atau merusak tanaman padi. Jadi pada prosesnya masyarakat akan berkumpul di rumah adat atau biasa disebut Bala Lompoa. Dan saat itu tokoh masyarakat atau keturunan raja yang biasa disebut Karaeng akan diarak turun ke sawah sebagai tanda bahwa musim tanam padi telah masuk dan sebagai bentuk doa agar kegiatan menanam padi diberikan keberkahan. Jadi serta berlangsungnya dengan lancar sehingga masyarakat dapat menuai hasil panen yang cukup banyak. Sebelum melakukan acara inti, di pagi hari masyarakat setempat melakukan persiapan acara yang biasanya akan diadakan pada malam hari. Dan acara ini biasanya dikenal dengan sebutan Malam Ramatama. Pada malam ini juga akan diselenggarakan pertunjukan seni dan juga tari tradisional. Sekian informasi sedengat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Juga kami membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897 7884 884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi acara selanjutnya. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.
Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Abah, dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah. Nah, Abah double lemas dengernya. No, apa? Apa pacak ngomong mak itu? Lemes denger kabarnya, lemes kena susah gak nyari sayur. Bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaikkan. Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya. Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses. Makanya biar hemat, kita nanam sayuran di pekarangan. Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, bah. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Pro 4 RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 RRI Palembang di mana baik berada siang hari ini. Sriwijaya Siang bakalan sama Cek Mita dari pukul 10 sampai selesai agak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mencak biasa beragam informasi bakal Cek Mita sampaikan. Kita saat ini ada di Rompok kita edisi lifestyle atau gaya hidup dan kaget dilanjut ke dengan UMKM dan juga kaget di hiburan dan informasi. Untuk itu pendengar pukul 13 nanti kita akan mengikuti Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta dan tentunya agak kita di pukul 14 Ado Besanjo. Untuk itu payah kita ikuti program acara Pro 4 RRI Palembang di hari ini edisi Kamis 3 Juli 2025. Untuk lagu pertama Cek Mita bakal putar ke Ado lagu Gadis Berserindi ya dari Angga Band. Untuk itu kita dengarkan bersama dan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Lagi ngapain? Staplesin uang biar nggak kececeran. Loh, jangan. Sini uangnya. Kenapa sih, Adi? Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh. Loh bro, jangan tulis di uang dong. Dilipat aja deh, biar muat nih. Aduh, uang itu nggak boleh dilipet. Kenapa sih? Kan biar praktis. Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Tahan jadi jando Puji dionyo Tidak galak hidup taro Kalau nak berbini Jangan niat nak coba-coba Carilah gawe Jangan cuma modal hawa Awak pemalas miskin pulau Tapi banyak kendak Kalau ditanya Tak sibuk niat lagi ada lokak Lokak lama telah jangan berpino Cetok sana, cetok sini Oi, lojak ulo Betinonyo juga mudahnya lihat kali Yang lanangnya sudah jadi bakat alami Nak ngomong apa, dua-duanya lah sama jadi Lanangnya ladas, dapat iyang patah kaki Belum setahun kawin ibu tiap hari Kepala peningkat di duit Betinonyo lagi Angkonyo habis Anak lanang gak tahu diri 3 bulan tak cerai dan tahan lagi 3 bulan jadi janda lah kawin lagi Malas miskin pulau tapi banyak kendak Kalau ditanya tak sibuk nian lagi ada loka Loka lama telah dijangi bertino Cetok sana cetok sini oi lojak ulo Betinonyo juga beranian tiap kali Yang lanangnya sudah dibakar alami Tak ngomong apa dua-duanya lah sama jadi Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar,
Kali ini kita ada di Rompok kita edisi lifestyle ya, atau gaya hidup. Nah, kali ini Cek Mita nak kasih tips gaya hidup sehat dengan cara memakan buah yang baik untuk jantung agar tetap sehat dan juga jadi daya tahan tubuh yang optimal untuk kita semua. Dan pendengar pastinya setiap uang atau kita nih wajib menjaga organ jantung ya biar agak tetap sehat dengan konsumsi buah terbaik untuk jantung. Nah, ini jadinya kita bisa menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh biar tetap terjaga. Jantung ini merupakan organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Dan jantung juga tidak berfungsi dengan baik dan bisa mengganggu seluruh organ tubuh lainnya. Kalau dia berfungsi dengan tidak bagus ya, bisa mengganggu organ tubuh lainnya. Gaya hidup sehat pasti ya jadi kunci utama untuk kita ngejaga kesehatan jantung. Nah, jaga pola makan dengan gizi seimbang dan rutin berolahraga ini wajib dilakukan kalau kita pengen jantung kita tetap sehat. Ada buah-buahan yang terbaik atau buah-buahan yang bisa kita konsumsi dengan baik untuk menjaga kesehatan jantung itu mulai dari alpukat yang pertama pendengar. Jadi alpukat ini kan mengandung banyak nutrisi yang nyehat ke jantung. Salah satu yang paling nonjol adalah kaliumnya. Jadi nutrisi yang siko ini bisa membantu penurunan tekanan darah yang jadi salah satu faktor resiko utama penyakit jantung. Selain itu juga alpukat kaya akan antioksidan seperti karotenoid dan vitamin E yang bisa melindungi pembuluh darah dan nurun ke kolesterol jahat serta meningkatkan kesehatan pembuluh darah secara menyeluruh. Nah, jadi kandungan lemak tak jenuh pada alpukat ini bisa sangat diandalkan untuk untuk menjaga kesehatan jantung kita. Selain itu juga ada buah beri. Buah beri ini mungkin agak sulit kita temui, tapi kalau kamu cari pasti ada di Palembang ya. Nah, sebagai buah beri atau berbagai buah beri mencak blueberry, raspberry, strawberry juga jadi pilihan buah yang bagus dan terbaik untuk jaga jantung. Buah-buahan ini dikaitkan dengan penurunan resiko diabetes tipe 2 yang jadi faktor resiko penyakit jantung. Nah, jadi ada sebuah penelitian dalam jurnal Nutrients juga nyebut ke blueberry termasuk buah yang bisa melindungi sistem kardiovaskular. Blueberry yang ditemukan dapat mencegah peradangan dan penumpukan plak di arteri serta nurun ke tekanan darah. Nah, jadi itu baru dua buah yang Cek Mita sampaikan, ada alpukat sama buah beri ya. Kagak ada 3 buah lagi, kira-kira buah apa bae? Nah, banyak buah ini yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Tapi kagak setelah 2 lagu ini yang bakal Cek Mita putarkan untuk dulur pendengar Perompat RRI Palembang. Tetap bersama kami di sini di 88,4 FM Perompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
RRI dengan esensi buku. Esensi buku Anak Rantau, karya Ahmad Fuadi, tahun terbit 2017. Novel ini mengangkat tema tentang pencarian jati diri, keluarga, persahabatan, dan nilai-nilai budaya. Anak Rantau bercerita tentang Happy, seorang anak SMP yang hidup di Jakarta bersama ayah dan kakaknya. Ibunya telah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Happy adalah anak yang pintar dan pemberani. Namun, ia juga nakal dan kurang disiplin karena kurangnya perhatian dari sang ayah. Suatu hari, ayahnya yang seorang perantau dari Minangkabau merasa gagal dalam mendidik Happy. Ia memutuskan untuk mengirim Happy ke kampung halamannya di Sumatera Barat untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Happy merasa marah dan kecewa kepada ayahnya, namun ia tidak punya pilihan. Di kampung halamannya, Happy mulai belajar tentang nilai-nilai budaya Minangkabau, adat istiadat, dan agama. Ia juga menjalin persahabatan dengan teman-teman sebayahnya yang berbeda karakter. Happy juga bertemu dengan Pandeka Luko, seorang guru silat yang bijaksana dan menjadi panutan bagi Happy. Melalui pengalaman-pengalamannya di kampung, Happy mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia belajar tentang pentingnya keluarga, persahabatan, dan perjuangan dalam meraih mimpi. Happy juga belajar untuk menghargai perbedaan dan menemukan jati dirinya. Nilai-nilai yang dituangkan dalam novel Anak Rantau menekankan pentingnya keluarga dalam pembentukan karakter anak, menggambarkan persahabatan yang erat antar tokoh-tokoh di dalamnya. Meskipun mereka berbeda latar belakang, memperkenalkan nilai-nilai budaya Minangkabau yang kaya dan luhur, mengajarkan tentang pentingnya perjuangan dalam meraih mimpi. Ahmad Fuadi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Gaya bercerita beliau penuh warna sehingga pembaca betah mengikuti kisah Happy dari awal hingga akhir. Novel Anak Rantau menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya keluarga, persahabatan, budaya, dan perjuangan. Novel ini mengajak pembaca untuk menghargai nilai-nilai luhur dan menemukan jati dirinya. Demikian esensi buku Anak Rantau karya Ahmad Fuadi tahun terbit 2017 dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Di padang Hindu Ugano
Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, tadi sudah 2 buah ya yang terbukti bisa membantu menjaga ketahanan tubuh dan juga menjaga jantung agar tetap sehat. Ada buah alpukat dan juga buah beri. Kali ini 3 buah lagi bakal Cek Mita kasih tahu, dan buah ini pasti kita konsumsi, sering kita konsumsi. Ya, salah satunya adalah buah apel yang merupakan salah satu sumber serat terbaik. Jadi buah ini juga mengandung vitamin C dan polifenol, senyawa antioksidan yang bisa menurunkan kadar kolesterol. Jadi para ahli juga banyak yang mengaitkan konsumsi apel dengan penurunan resiko terjadinya kardiovaskular seperti serangan jantung, pendengar. Dan buah ini juga menjadi buah favorit ya, salah satunya setelah apel yaitu ada buah semangka. Buah semangka ini kan kaya akan kalium dan magnesium. Semangka juga merupakan sumber antioksidan jenis likopen yang dikaitkan dengan resiko stroke lebih rendah. Kadar likopen pada semangka bahkan lebih tinggi daripada tomat hingga 40%. Nah, selain apel dan juga semangka, kali ini buah yang bisa jadi alternatif ada juga buah anggur. Jadi fitokimia dalam anggur ini bisa membantu melindungi jantung dengan mengurangi kadar kolesterol dan juga trigliserida. Jadi fitokimia ini juga bisa membantu melawan peradangan. Jadi konsumsi anggur setiap hari juga bisa menurunkan tekanan darah sistolik. Jadi kandungan fitokimia pada anggur ini sebagian besar berkonsentrasi pada bagian kulitnya atau terkonsentrasi pada bagian kulit anggur ini, pendengar. Selain itu juga ada buah pisang yang bisa kamu konsumsi, mengandung serat, kalium, folat dan senyawa antioksidan yang semuanya berperan untuk kesehatan jantung, pendengar. Jadi sebuah tinjauan yang diterbitkan dalam jurnal Review mengungkapkan orang dengan pola makan tinggi serat memiliki resiko penyakit kardiovaskular yang lebih rendah. Jadi jangan lupa, dari 6 buah yang Cek Mita sebutkan tadi ada buah alpukat, buah beri, apel, semangka, anggur, dan juga pisang. Kamu bisa konsumsi buah yang mana yang kamu seneng, yang terbaik untuk jantung, biar kamu terus sehat dan mengurangi resiko-resiko terhadap penyakit jantung dan serangan stroke, pendengar. Jadi tinggal dipilih nak buah apa. Kalau kamu senang makan pisang, silakan dimakan pisang. Kalau senang apel, silakan dimakan apel, karena mereka mempunyai manfaat yang sama untuk menyehatkan jantung kita. Untuk itu pendengar, kembali kita di hiburan dan informasi pastinya di acara kita Rompok kita hari ini. Nantinya akan ada tips lainnya atau informasi lainnya bakal Cik Mita sampaikan. Tetap di 88,4 FM Rompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ayo kan jo ke dusun
cepat ke siko, kurang risiko ramalah kalau suara besar bukan nak marah. Itulah tandonyo bebaso, itulah tandonyo bebaso, itulah tandonyo bebaso. Dulu saatnya kita meloi, berengkes, berkelakar sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Motong rambut. Apa kabar wak dola? Ai, lain nian caknya. Lah berduit sombong Biasa baik cek, carung gerot. Tidak, kira-kira ada angin apa sampai main ke salon kecantikan kami nih? Aku nak makan nasi rendang. Yo nak motong rambut lah ke salon Nasi ini. rendang. Jangan galak marah wak, agak gancang tuo. Memanglah tua cek, jangan galak basa-basi. Aku sini nih nak motong rambut. Berapa? Kalau cuma motong rambut pendek, itu murah. 7.000 rupiah baik. Oh murah. Kalau nak ngundul ke sampai habis 10.000 rupiah. Nah kalau mak itu pendek ke baik, rapi ke baik Okey, siap bos. Beberapa lama kemudian. Cak mana wak? Lah selesai motong rambutnya. Rapi kan? Boleh juga awak ni cek Gaya. Rambut aku jadi rapi. Cek Gaya. Nah ini 10.000 Sosoknya 3.000 kan? Nah wak, aku ni kan baru muka. Salon ni masih pagi. Belum ada sosokannya wak. Ini cak mana? Ya sudah, kalau mau itu gunting lagi baik. Uji awak tadi kalau gondol 10.000. Nah gondol ke bayar rambut aku biar nyukupi 10.000. Cak mana? Ish, dasar wak dola. Tak basah, pelit. Tak galak ni rugi waya-waya 3.000 rupiah. Njuk kelabe sama kami ni. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Semu kita masih dipakai, awak digek ngicek giade, ngicek lembut beteku pula, anjam tulah aku ngina. Lembut-lembut tari tanggai, tak selembut kanceku dulu. Hitam manis rambut panjang, kuncit dua bepita pula. Kalau belakang hijau nian, hanya kan merindukan. Kalau alap oi di depulem, hanya kan merindukan. Kebila jauh teringat saja, asena balik asena ide. Aku ribang bertambah saja, oi kaca merindukan.
cek lembut buat aku pula. Anjam tulah aku minat. Mas, ini mas, baksonya mas. Nyampe mas saya. Iya, masih panas nih. Kita makan aja lah. Makan lah, kamu diem. Mangkoknya Sen, tuker sih Sen, gitu aja. Emang kenapa mangkok kamu leh? Cuma yang itu. Apa bedanya mangkok saya ini? Ada gambar ayamnya. Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam? Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah. Kamu nyanyi aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda? Gimana? Pokoknya mau yang gambar ayam. Ngeyel bener kamu ini leh. Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Tahu jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cengkua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdengsen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jiganbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jiganbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin. Sriwijaya tarian megah dua budaya kaum bangsawan datang diundang untuk saksikan budaya Palembang. Ini mengalun gadis bersusun mengatur gerak elok serentak kain yang merah songket namanya adat kesuku sebagai mahkota. Pinggang ramping badan langsing jari lenting mata melirik. Tentang guru penari tambahlah saja daun sirih dalam nampan kami beri untuk penamu. Jangan risih, jangan sungkan, mari kita bersuka cita. Ini cerita Gunting Sriwijaya tarian megah dua budaya kaum bangsawan datang diundang untuk saksikan budaya Palembang. Ini mengalun gadis bersusun mengatur gerak belok serentak kain yang merah songket namanya adat kesuku sebagai mahkota. Pinggang ramping badan langsing dari lenting mata melirik dan sumping kembang dua
Baik pendengar, kembali lagi Anda bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi kita ngomongin buah-buah yang bisa menghindari dari penyakit jantung, kali ini saya bakal kasih kamu informasi seputar 7 gejala tanda-tanda penyakit jantung yang jarang diketahui atau jarang kita sadari ya. Tidak cuma nyeri di dado dan sesak napas, baik penyakit jantung ini juga bisa memberikan sinyal ke seluruh anggota tubuh. Jadi beberapa gejala ini bisa muncul di kulit, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Nah, merangkul dari berbagai sumber, banyak orang yang mengenal batuk sebagai gejala infeksi pernafasan ya, tapi jangan salah. Menukil dari laman Heart Foundation, batuk yang terus-menerus juga bisa jadi gejala gagal jantung. Jadi gagal jantung ini terjadi saat jantung tidak maksimal memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya memang cairan ini numpuk di paru-paru dan dapat memicu batuk, pendengar. Jadi batuk akibat gagal jantung ini biasanya muncul secara menerus dan dapat beberapa kasus pastinya batuk ini bisa disertai dahak, dan biasanya gejala batuk ini bisa muncul di malam hari. Terus sakit rahang atau gigi. Nah, jangan cepet-cepet kita nganggap nyeri pada rahang ini sebagai masalah gigi dan mulut, tapi nyeri pada rahang ini sakit gigi ini bisa jadi tanda dari berkurangnya aliran darah ke otot jantung. Nyeri ini juga bisa jadi tanda peringatan serangan jantung atau angina ya. Wanita lebih mungkin mengalami nyeri rahang sebagai tanda peringatan serangan jantung daripada pria. Terus ada kaki bengkak. Nah, kondisi ini, kaki bengkak ini bisa katakan normal ya. Tapi biasanya setelah kamu tegak dalam waktu lama, dalam kasus ini bengkak biasanya akan pulih dengan sendirinya. Tapi kaki bengkak yang tidak kunjung pulih ini bisa jadi gejala gagal jantung. Cairan bisa menumpuk di kaki dan di pergelangan kaki. Terus juga bisa pusing-pusing. Nah, pusing-pusing bukan keliling-keliling, kalau bahasa Malaysia pusing-pusing. Jadi pusing ini bisa terjadi setelah banyak hal, tapi celakonyo kalau pusing yang bisa disebabkan oleh aritmia atau gangguan detak jantung tidak beraturan. Bersamaan dengan pusing, aritmia biasanya juga memicu palpitasi jantung berdebar dan juga sesak napas. Nah, selain itu juga ada kram kaki dan bintik hitam di kuku. Kalau kram kaki biasa, pastinya kram kaki biasa. Kita duduk terlalu lama bisa kram gitu ya. Tapi jangan salah, ini juga bisa menjadi penyakit jantung koroner. Jadi kondisi ini bisa membuat arteri di tulang mengeras dan juga menyempit. Akibatnya darah tidak bisa ngalir. Jadi bisa memicu kram ini tadi. Dan bintik hitam di kuku. Bintik hitam di kuku ini juga bisa jadi aba-aba. Perlu waspada karena ini bisa tiba-tiba muncul di kuku tanpa cedera. Nah, bintik hitam di kuku ini mengindikasi ke adanya infeksi pada lapisan jantung atau katup jantung yang disebut endokarditis ya. Nah, selain itu juga terakhir ada gusi berdarah. Jadi pada dasarnya memang sampai dengan saat ini banyak ahli masih belum sepenuhnya memahami hubungan antara penyakit gusi dan penyakit jantung, namun penelitian menunjukkan bahwasanya gusi berdarah, bengkak atau nyeri dapat memicu masalah jantung. Salah satu teori yang mendukung didorong oleh bakteri pada gusi, dan para ahli percaya bahwa bakteri dan gusi yang masuk ke aliran darah bisa memicu peradangan di jantung. Pendengar, itu tadi itu tadi 7 keluhan sehari-hari yang bisa jadi petanda penyakit jantung. Jadi jangan disepelekan ya. Kalau kita punya daya hidup tidak sehat, gaya hidup yang kurang sehat lah istilah kata ya, kita bisa memperbaiki gaya hidup kita agar lebih sehat lagi. Nyeberangi sungai Ogan sampai ma ini
Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengar Pro 4 bersama saya Mita Dwi Indasari. Inilah info selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pendengar. Makan bedulang adalah tradisi makanan khas Belitung. Bedulang berasal dari kata dulang yang artinya mapan besar, sehingga dapat diartikan bahwa bedulang adalah makan bersama dalam satu nampan besar. Dalam makanan bedulang, makanan yang disajikan terdiri dari 4 hingga 6 macam lauk, lengkap dengan nasi putih dan sambal. Menu paling utama adalah gangan, ikan berkuah kuning khas Belitung. Makanan bedulang dilakukan pada acara tertentu dan orang tertentu saja, misal untuk acara penting pada saat acara adat, syukuran, pernikahan, kelahiran, ataupun sunatan. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Ada tari gambir anom yang salah satu tarian tradisional yang sering ditampilkan di lingkungan Keraton Surakarta, Solo. Jadi tarian ini mengisahkan tentang gambir anom, putra Arjuna dalam kisah Mahabharata pada saat remaja yang sedang jatuh cinta. Gerakan pada tari anom gambir cenderung lambat dan gemulai sama seperti pantomim yang didandan juga kebingungan. Kostum yang dipakai penari menyerupai tokoh perwayangan lengkap dengan mahkota dan juga selendang. Tarian ini awalnya dipentaskan oleh seorang laki-laki di lingkungan keraton sebagai tarian penyambut tamu agung, tapi sekarang juga dibawakan oleh penari perempuan. Sekian ingat informasi sedengar Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di dan juga SMS di 089778848884 serta pesan chat langsung melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwi Indasari. Selamat siang dan sampai jumpa. Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.
Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Abah, udah, bah, gosai.